Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azmi, NPM 105170164 dari kelas 5 di akuntansi pagi. Baiklah, di sini saya akan menganalisa laporan keuangan laba rugi PT Astra International Tbk. A few moments later. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal profil dari PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk ini merupakan sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Astra International Tbk berdiri di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan dengan nama Astra International Inc. Grup Astra adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, yang terdiri dari 270 anak perusahaan. Ventura bersama perusahaan asosiasi yang didukung oleh sekitar 200.000 karyawan. Grup Astra memiliki 7 segmen bisnis inti, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, perdagangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Berikut adalah laporan laba rugi PT Astra International Tbk. Dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif di atas, ada beberapa poin yang dapat dianalisa, yaitu pertama, pendapatan bersih. Pendapatan bersih pada tahun 2022 adalah 99,558 triliun dan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 adalah 79,852 triliun. Dengan dari itu, terdapat peningkatan atas pendapatan bersih dari PT Astra International Tbk. Yang kedua adalah laba bruto. Laba bruto pada tahun 2022 mencapai 10,435 triliun dan pada tahun 2021 PT Astra International Tbk mencapai 8,290. Maka dari itu terdapat peningkatan pendapatan laba bruto pada PT Astra International Tbk. Yang ketiga, laba sebelum pajak penghasilan. Pada tahun 2022, PT Astra International Tbk memperoleh laba tahunan berjalan sebesar 14,21 dan pada tahun 2021 memperoleh sebesar 9,917. Maka dari itu terdapat peningkatan atas laba tahun berjalan di PT Astra International Tbk. Selanjutnya, laba tahun berjalan. Total laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan yang dari 9,548 triliun pada tahun 2021 menjadi 13,393 triliun pada tahun 2022, dan dengan demikian laba komprehensif dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami kenaikan. Baiklah, yang terakhir adalah jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Total dari penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan yang pesat. Dari yang kita lihat bahwa pada tahun 2021 jumlah penghasilan komprehensif yang diperoleh sebesar 9,600 triliun, sedangkan pada tahun 2022 memperoleh sebesar 13,439 triliun. Baiklah, dalam analisa keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasannya perusahaan ini tampak mengalami peningkatan laba dan laba komprehensif pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Ini merupakan peningkatan dalam kinerja atau situasi keuangan perusahaan. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami peningkatan ini dan terus mempertahankan atas peningkatan ini. Baiklah, sekian analisa laporan keuangan dari PT Astra International Tbk. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.